Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arif Utama, NIM 53024-212, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, akan mempresentasikan desain antarmuka aplikasi pembelajaran yang telah saya buat. Di sini saya membuat desain tampilan antarmuka aplikasi pembelajaran untuk siswa kelas 3 SMK yang akan digunakan pada perangkat desktop. Halaman pertama ketika kita membuka aplikasi ini adalah home screen, tulisan media pembelajaran, dan juga logo Kemendikbud yang ada di bagian kanan atas dan logo instansi SMK Negeri 1 Demak yang merupakan yang sebagai penjelas dari instansi media pembelajaran ini. Dan juga di bawah, di bagian kanan bawah terdapat icon arrow yang berfungsi sebagai penunjuk halaman selanjutnya. Jika kita ingin membuka aplikasi ini ke bagian halaman selanjutnya, kita bisa mengklik icon tersebut. Coba kita klik saja. Kemudian kita akan diarahkan ke bagian tampilan utama atau home screen atau dashboard pada aplikasi ini. Di halaman utama ini terdapat 3 icon yang berfungsi sebagai penunjuk submenu yang ada di dalam aplikasi ini, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KIKD, yang kedua yaitu materi, dan yang ketiga yaitu submenu tugas. Pada halaman ini terdapat unsur grid, prinsip dan juga prinsip balance. Karena ukuran dan besar pilihan menu tersebut sama, dan juga letaknya yang berada di tengah menunjukkan prinsip balance yang akan menimbulkan kesan simetris pada halaman ini. Selain itu juga terdapat prinsip repetition dan emphasis. Repetition karena adanya pengulangan warna dan bentuk pada submenu yang ada. Emphasis karena adanya kontras antara background utama dan background dari icon dan juga tulisan ini. Untuk memilih submenu yang kita inginkan, kita tinggal mengklik icon yang ada di bagian halaman ini. Ada 3 icon. Jika kita ingin membuka submenu KI dan KD, maka kita akan mengklik bagian ini. Di bawahnya juga terdapat tulisan mengenai submenu apa yang ada di dalam icon tersebut. Hal itu tentunya akan memudahkan kita tahu sebagai penjelasan fungsi dari icon tersebut. Coba kita klik submenu KI dan KD. Maka kita akan diarahkan ke bagian submenu penjelasan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar dari pertemuan ataupun dari mata pelajaran yang membahas mengenai 3 point basic writing. Pada bagian ini terdapat prinsip balance, emphasis, dan repetition juga. Jika kita telah selesai membuka bagian ini, maka kita bisa kembali ke tampilan utama atau dashboard dari aplikasi ini dengan mengklik icon home yang ada di bagian tengah halaman ini, tengah bawah. Setelah itu, jika kita telah selesai membuka submenu KIKD, kita akan membuka submenu materi. Maka kita akan diarahkan ke bagian materi yang akan dipelajari pada aplikasi media pembelajaran ini. Pada halaman kali ini menerapkan prinsip emphasis dan juga repetition, yaitu kontras dan pengulangan. Selain itu juga mengandung prinsip balance, yaitu simetris atau seimbang antara kotak pertama dan juga kotak yang kedua,
ini besarnya sama dan letaknya juga seimbang, sehingga menimbulkan kesan simetris pada halaman ini. Kemudian terdapat dua icon, yaitu icon home, di mana jika kita mengklik icon ini, maka kita akan kembali ke dashboard utama aplikasi ini, yaitu mengenai submenu KIKD, materi, dan submenu tugas. Dan juga terdapat icon next. Jika kita mengklik ini, maka kita akan diarahkan ke bagian penjelasan materi selanjutnya. Di halaman kali ini hampir sama dengan halaman selanjutnya, yaitu mengandung unsur repetition, emphasis, dan juga unsur balance. Perbedaan terdapat pada adanya icon back yang berada di bagian bawah kiri halaman ini, yang berfungsi sebagai penunjuk jika kita ingin kembali ke halaman materi sebelumnya. Kemudian setelah kita selesai mempelajari pada materi ini, kita bisa mengklik icon next. Nah, di halaman ini terdapat sebuah gambar yang mendukung penjelasan dari materi yang telah disampaikan tadi. Letak gambar yang berada di tengah ini menunjukkan bahwa halaman ini mengandung unsur balance, yaitu simetris, dan juga unsur penekanan atau emphasis yang terbukti dengan adanya background warna hitam yang akan menekankan bahwa gambar yang ada di sini adalah pusat utama atau pusat perhatian yang ada di halaman ini. Kemudian juga terdapat 3 icon, yaitu icon back, icon home, dan juga icon next. Jika kita mengklik icon next, maka kita akan dihadapkan pada 3 buah kolom yang masih dalam lingkup materi yang akan disampaikan pada aplikasi ini. Di halaman ini ada 3 submenu yang menjelaskan tentang 3 jenis 3-point lighting atau 3 jenis hal yang akan dibahas pada mata pelajaran ini. Pada halaman kali ini terdapat prinsip emphasis, balance, repetition, dan juga unsur grid. Jika kita klik bagian paling kiri dari 3 submenu ini atau bagian key light, maka kita akan diarahkan ke bagian penjelasan mengenai key light ini sendiri. Nah, setelah kita diarahkan ke bagian key light tersendiri, di sini terdapat penjelasan mengenai apa itu key light dan juga penjelasan lainnya. Terdapat prinsip emphasis dan juga balance. Kemudian kita klik next untuk ke materi selanjutnya mengenai key light. Di sini terdapat sebuah gambar dan juga background warna hitam. Gambar ini berfungsi sebagai penjelasan tambahan mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Dari gambar ini kita bisa lihat terdapat prinsip balance dan juga emphasis. Balance yaitu karena letak gambarnya dan juga background yang berada di bagian tengah halaman ini, dan emphasis di sini terbukti bahwa adanya background warna hitam yang berada di bagian belakang dari gambar itu sendiri menunjukkan bahwa gambar ini adalah pusat perhatian utama atau yang harus diperhatikan pada halaman kali ini. Di halaman ini terdapat 2 buah icon, yaitu icon back dan icon home. Back untuk kembali ke penjelasan tadi, dan home untuk kembali ke dashboard aplikasi ini. Setelah itu kita akan coba di bagian yang ada di tengah, yaitu fill light. Di bagian fill light ini tersendiri hampir sama dengan bagian highlight tadi.
yaitu adanya prinsip emphasis dan juga prinsip balance. Kemudian terdapat 3 buah icon juga, yaitu icon back, icon home, dan juga icon next. Di sini juga terdapat sebuah gambar yang tentunya menerapkan prinsip balance dan juga emphasis. Kemudian kita akan menuju ke bagian backlight atau submenu yang ada di bagian paling kanan pada halaman ini. Ini juga hampir sama dengan dua bagian sebelumnya, yaitu skylight dan juga V-light. Mengandung prinsip balance dan juga emphasis juga. Jika kita klik next, maka akan muncul sebuah gambar yang mendukung penjelasan backlight ini sendiri atau penjelasan dari materi ini tadi. Kemudian jika kita telah selesai mempelajari materi ini, kita bisa langsung mengklik icon home yang berada di bagian tengah halaman untuk menuju ke submenu tugas yang berada di bagian dashboard. Kita akan mengklik submenu tugas yang ada di bagian paling kanan ini tersendiri. Jika kita telah mengklik icon tugas tadi, maka kita akan langsung diarahkan ke bagian penjelasan mengenai tugas yang harus dilakukan siswa dalam pertemuan atau dalam materi 3-point lighting ini. Dalam tampilan ini terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip emphasis, balance, grid, dan juga repetition. Selain itu juga terdapat 2 buah icon, yaitu icon home yang jika kita klik maka kita akan kembali ke dashboard utama, dan juga terdapat icon logout yang berfungsi jika kita telah selesai ataupun telah membuka semua tugas dan juga semua materi yang ada di aplikasi ini, kita bisa mengklik icon logout untuk keluar dari aplikasi ini. Di sini saya juga menambahkan sebuah pengingat, mungkin bagi saya bisa membuat siswa lebih semangat dalam mengerjakan tugasnya. Terdapat prinsip emphasis dan juga balance juga. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai desain tampilan interface atau desain tampilan antarmuka aplikasi pembelajaran yang saya buat ini untuk siswa 3 SMK dengan materi 3-point lighting. Apabila ada salah kata maupun salah dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.